Tata cara ibadah new normal Gereja Betani Kemah Pemulihan Madiun. Yang pertama, terkait ketentuan jumlah kuota jemaat oleh pemerintah, maka semua jemaat diharap untuk mendaftar terlebih dahulu. Pendaftaran bisa menghubungi ibadah pukul 6 pagi Saudara Efraim, ibadah pukul 9 pagi Saudari Yemima, dan ibadah pukul 5 sore Saudari Marsha. Semua ibadah bertempat di Gereja Jalan Ahmad Yani nomor 15. Dan ibadah hanya untuk jemaat berusia 16 sampai 65 tahun. Anak-anak berusia 16 tahun ke bawah dan yang berusia 65 ke atas harap mengikuti ibadah online di channel YouTube Successful Betani Families Madiun. Kedua, jemaat akan dicek suhu tubuh sebelum masuk ke lingkungan gereja, mencuci tangan sebelum memasuki ruang ibadah atau menggunakan hand sanitizer. Jemaat wajib menggunakan masker di lingkungan gereja. Ketiga, dilarang bersalaman atau berpelukan, menjaga jarak minimal 1 meter saat memasuki atau hendak meninggalkan ruang ibadah, tidak berkerumun di lingkungan gereja dan segera pulang bila ibadah telah selesai. Terima kasih karena sudah mematuhi protokol kesehatan. Gereja Betani Kemah Pemulihan Madiun selalu menjaga kebersihan ruang ibadah sebelum dan setelah ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, sekali lagi shalom. Bertemu kembali dalam ibadah doa malam. Saat ini mari sama-sama kita mau datang kepada Tuhan. Di kesempatan yang indah kita mau menyembah Dia, kita mau naikkan pujian bagi Yesus. Mari sama-sama kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus untuk segala yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya apapun itu dalam suka dan duka, kami tetap yakin bahwa semuanya mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Dan kami percaya segala apapun yang Tuhan izinkan terjadi, semuanya baik adanya. Dan saat ini kami mau membalas setiap apapun yang sudah Tuhan berikan bagi hidup kami. Lewat pujian, lewat penyembahan, lewat syukur, lewat mazmur kami yang terbaik dari dasar hati kami yang paling dalam. Terimalah segala pujian kami Tuhan. Kami siap menyembah-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Segala yang telah terjadi mungkin kita tak dapat mengerti mengapa Tuhan izinkan semua masalah silih berganti. Namun Tuhan tak memberi pencobaan melebihi kekuatan kita. Dekatkan diri kepadanya. Dia Allah yang setia. Tangan Tuhan akan selalu terbuka bagi semua orang yang membutuhkan uluran tangannya. Percayalah Dia tak akan meninggalkan semua orang yang berseru berharap padanya. Tangan Tuhan akan selalu terbuka. Dia mengerti setiap tetesan air mata kita. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Datanglah padanya, sebab
yang telah terjadi. Mungkin kita tak dapat mengerti mengapa Tuhan izinkan semua masalah silih berganti. Namun Tuhan tak memberi pencobaan melebihi kekuatan kita. Dekatkan diri kepadanya. Dia Allah yang setia. Tangan Tuhan akan selalu terbuka bagi semua orang yang membutuhkan uluran tangannya. Percayalah, Dia tak akan meninggalkan semua orang yang berseru, berharap padanya. Tangan Tuhan akan selalu terbuka. Dia mengerti setiap tetesan air mata kita. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Datanglah padanya, sebab tangan Tuhan selalu terbuka. Tangan Tuhan akan selalu terbuka bagi semua orang yang membutuhkan uluran tangannya. Percayalah, Dia tak akan meninggalkan semua orang yang berseru, berharap padanya. Tangan Tuhan akan selalu terbuka. Dia mengerti setiap tetesan air mata kita. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Datanglah padanya, sebab tangan Tuhan selalu terbuka. Tangan Tuhan akan selalu terbuka bagi semua orang yang membutuhkan uluran tangannya. Percayalah, Dia tak akan meninggalkan semua orang yang berseru, berharap padanya. Tangan Tuhan akan selalu terbuka. Dia mengerti setiap tetesan air mata kita. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Datanglah padanya, sebab tangan Tuhan selalu terbuka. Mari angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Bila lewat pujian ini kita mau katakan bahwa segala yang terjadi semuanya baik adanya, dan segala yang terjadi semuanya mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kita. Dan biarlah hanya kekuatan yang daripada Tuhan boleh tetap terus ada dalam kehidupan kita, sehingga apapun yang terjadi kita dapat melewati semuanya bersama dengan Tuhan.
ketika kita berseru, ketika kita berharap kepadanya, kita percaya ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Dari tempat kita masing-masing kita mau naikkan pujian ini sekali lagi, katakan, tangan Tuhan kan selalu terbuka. Tangan Tuhan akan selalu terbuka bagi semua orang yang membutuhkan uluran tangannya. Percayalah, Dia tak akan meninggalkan semua orang yang berseru, berharap padanya. Tangan Tuhan akan selalu terbuka. Dia mengerti setiap tetesan air mata kita. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Datanglah padanya, sebab tangan Tuhan selalu terbuka. Tangan Tuhan akan selalu terbuka bagi semua orang yang membutuhkan uluran tangannya. Percayalah, Dia tak akan meninggalkan semua orang yang berseru, berharap padanya. Tangan Tuhan akan selalu terbuka. Dia mengerti setiap tetesan air mata kita. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Datanglah padanya, sebab tangan Tuhan selalu terbuka. Datanglah padanya, sebab tangan Tuhan selalu terbuka. Datanglah padanya, sebab tangan Tuhan selalu terbuka. Oh, tanganmu selalu terbuka bagi kami. Oh Yesus, kami berserah kepadamu, kami berseru kepadamu. Haleluya, sebab hanya Engkau yang sanggup, sebab hanya Engkau yang berkuasa, Engkau yang sanggup menolong hidup kami. Oh Yesus, ya ralabas, ya ralamo, Engkau sumber kekuatan, Engkau sumber pengharapan dan penghiburan bagi kami. Kiara lama sikinor ne yara lama sikina yara labara labata kana yara lama sikiara lamo. Kiara lama siara lama se, Engkau baik. Haleluya, segala pujian hanya bagimu Allahku, hanya bagimu Yesusku yang kudus. Terima kasih, terima kasih, Engkau sungguh baik. Kiara
ini sembah kami yang terbaik, yang terbaik. Kami tahu setiap janji-Mu akan Kau genapi dalam hidup kami ya Tuhan. Kami mau simpan janji-Mu dalam hidup kami. Sehingga kami percaya ketika janji itu ada dalam hidup kami, maka segala sesuatu yang terbaik yang telah Tuhan sediakan terjadilah bagi setiap kami. Saudaraku, mari hari ini, saat ini, dengan penuh penyembahan kita mau datang di hadapan Tuhan sekali lagi. Izinkan Roh Kudus berkarya dalam kehidupanmu. Izinkan Roh Kudus berkarya memenuhi hatimu, memulihkanmu, menyembuhkanmu, memberkatimu. Dan biarlah dengan hati yang terbuka, izinkanlah Roh Kudus berkarya. Kiara labas sikina yara labara labatakana yara labas. Kiara labatakana yara labas sikina yara labara. Sembah Yesus. Kiara labas sikino yara lamas. Kiara lamason. Hati kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat kasih-Mu. Kiara lamason. Kiara labasikina yara labara labatakana yara labasikina. Kiara labara labatakana yara lamasikina yara labara labara labasikina yara labara labas. Kiara labatakana yara labasikina yara labara labatakana yara lamas. Penuhi setiap kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Penuhi setiap kami dengan kuat kuasa-Mu ya Roh Kudus. Kiara lamaser nerne yara lamas. Kiara labasi, kiara labara labatakana yara lamasikina yara lam. Kami menyembah-Mu, Allah yang kudus, Allah yang mulia. Segala pujian hanya bagi-Mu ya Tuhanku. Haleluya. Kiara labas yara lamu. Kiara labatakana yara lamas. Kiara labas kina yara labara labatakana yara lamas. Kiara labas kina yara labara labatakana yara lamas kina yara. Kiara labas kina yara labara labatakana yara lamas kiara lamas. Terimalah segala pujian hormat kami Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang tetap terus ada bersama dengan kami. Tangan Tuhan sedang merintah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang
Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Bagaimana kabar semuanya? Tentunya tetap semangat dan selalu sehat, dan tentunya tetap ada di dalam perlindungan, penyertaan serta pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Amin. Puji nama Tuhan. Mari malam hari ini kekasih Tuhan, kita akan sama-sama siapkan hati kita untuk kita senantiasa membawa hidup bersekutu dengan kebenaran firman Tuhan. Sebab kita tahu hanya firman Tuhan itulah yang menjadi kekuatan kita, saudaraku. Hari-hari ini yang bisa membuat kita tetap berdiri teguh, membuat kita semakin kuat menghadapi segala kehidupan, yaitu firman Tuhan. Kita bersyukur malam hari ini kita boleh tetap memuji menyembah Tuhan, dan mari satukan hati kita. Kita kembali datang kepada Yesus Tuhan kita untuk sebentar kita bersama-sama menerima kebenaran firman Tuhan dengan penuh sukacita. Haleluya. Bapa dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat malam hari ini sungguh hati kami melimpah dengan ucapan syukur kepadamu ya Tuhan, karena hanya oleh anugerah-Mu saja kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Terima kasih buat penyertaan Tuhan, terima kasih buat perlindungan Tuhan, terima kasih buat kasih sayang Tuhan, juga pemeliharaan Tuhan, bahkan anugerah-Mu yang semakin luar biasa Engkau boleh nyatakan dalam setiap hidup kami anak-anak-Mu dimanapun kami berada. Malam ini kami sudah memberkati Engkau dengan segala pujian, hormat, syukur kami. Kami percaya Tuhan Engkau bertata di atas setiap pujian kami umat-Mu yang senantiasa kami naikkan dengan segenap hati kami, dengan segenap kekuatan serta akal budi kami, di mana kami selalu mengasihi Engkau. Terima kasih malam ini kami rindu biarlah Engkau berbicara kepada kami melalui setiap firman-Mu yang sebentar hendak kami baca dan kami dengar bersama. Roh Kudus Engkau yang tetap berotoritas baik dalam kehidupan setiap pribadi kami semua anak-anak-Mu Tuhan, di mana pun kami berada, sehingga malam hari ini firman-Mu tidak lalu begitu saja, tapi firman-Mu selalu mendapatkan tempat yang indah dalam setiap hati kami. Dan jadikan setiap kami pelaku firman-Mu, sebab ketika kami melakukan firman-Mu, disitulah perubahan dalam kehidupan terjadi dalam setiap pribadi kami semuanya. Terima kasih Bapakku, hikmat Tuhan ada dalam setiap hidup kami semua, untuk kami mengerti setiap kehendak-Mu, dan Kau melembutkan setiap hati, sehingga kami boleh menerima firman-Mu dengan penuh kerendahan hati. Terima kasih Roh Kudus, kami mengucap syukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sambut berkat firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Kekasih Tuhan, kita bersyukur buat anugerah Tuhan yang selalu dinyatakan dalam kehidupan kita semuanya, di tengah gejolak dunia ya, keadaan yang kalau kita melihat saat ini kekasih Tuhan bukan semakin baik ya, tetapi justru hari demi hari kalau kita perhatikan gitu ya. Jadi keadaan ini kalau kita nggak mewaspadai bisa membuat kehidupan kita ini terus dihinggapi rasa cemas, rasa khawatir, rasa takut ya. Tetapi mari kekasih Tuhan, kita mau tetap punya sikap yang benar ya. Kita mau tetap punya tindakan yang benar, sehingga dalam segala situasi yang mencekam ya, mungkin seperti itu, situasi yang tidak menentu ini ya, bahkan bisa dikatakan ketakutan itu ya terus mulai hinggap lebih lagi dengan kondisi yang sekarang ini kekasih Tuhan, itu tidak menguasai hidup kita. Amin. Karena kita punya satu pribadi Tuhan yang luar biasa, Yesus Kristus namanya. Yakinlah Bapa kita di dalam Yesus, Dia tidak akan pernah biarkan kita kekasih Tuhan. Untuk itu mari terus kuat di dalam Tuhan ya. Terus bawa hidup untuk mempercayakan diri hanya kepada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Karena Dia Allah yang dapat kita percayai. Puji nama Tuhan. Malam hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, saudaraku. Firman Tuhan berbicara tentang resolusi hidup yang dikehendaki Tuhan. Ya, resolusi hidup ya yang dikehendaki Tuhan atau sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau kita mendengar kata resolusi, tentunya ya kita sudah berpikir bahwa biasanya kata resolusi itu dipakai di saat pergantian tahun gitu ya. Masuk di tahun yang baru ya, tentunya semua kalangan gitu ya. Tidak lepas kita juga sebagai anak-anak Tuhan tentunya harus memiliki yang namanya resolusi hidup gitu kan ya. Tahun 2021 tentunya memiliki aku nanti punya harapan-harapan yang seperti ini. Tetapi kekasih Tuhan, ternyata belum kita tahu ya, hari ini kita sudah melewati
bulan Juni, kita sudah masuk di bulan Juli, kekasih Tuhan ya. Bahkan sudah 1 minggu lebih ya, tanpa terasa kita sudah lalui masuk di bulan Juli, kekasih Tuhan ya. Bersyukur tahun 2021 sudah setengah tahun ya, kita boleh lewati. Kalau kita boleh lewati itu semua, kekasih Tuhan ya, kita boleh tetap diberi kesehatan, kita boleh tetap menikmati sukacita, damai sejahtera, kita boleh merasakan penyertaan Tuhan ya, terlebih perlindungan Tuhan di masa-masa yang seperti ini, kekasih Tuhan. Wow, itu adalah satu berkat yang luar biasa. Apalagi kita boleh menikmati berkat-berkat Tuhan ya, pemeliharaannya, sekalipun masalah, persoalan, tantangan juga harus kita hadapi ya, dalam segala hal tentunya ya, baik dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam usaha, juga dalam studi ya. Tetapi bersyukurlah, kekasih Tuhan, kita boleh melewati hari-hari kita dan kita boleh menikmati kasih Tuhan itu tetap dinyatakan dalam kehidupan kita. Apapun kondisi kita saat ini, saudaraku, mari tetap belajarlah untuk mengucap syukur ya. Jadi belum terlambat. Mungkin di awal tahun ya, kita memasuki tahun 2021, kita punya harapan, karena kita tahu apa arti kata resolusi. Itu adalah satu harapan, satu tuntutan ya, atau kebulatan hati, kebulatan tekad ya, yang ingin kita capai, target yang ingin kita raih, harapan yang ingin kita dapatkan. Bisa dikatakan satu impian yang kita rindukan untuk bisa menjadi kenyataan. Semuanya itu ya bisa dikatakan dengan satu kata, satu kalimat, adalah resolusi. Dan tentunya ketika berapa bulan yang lalu kita masuk di tahun 2021, kita sudah punya harapan-harapan. Meskipun, kekasih Tuhan ya, tidak sedikit manusia yang hidup di dunia ini dengan kondisi sekarang ini, tidak sedikit mereka yang tidak punya harapan lagi. Aku mau berharap apa? Aku mau mimpikan apa? Ya, tidak sedikit orang-orang yang pesimis, kekasih Tuhan, karena melihat kondisi yang ada. Tetapi saya terlalu yakin, Bapak Ibu Saudara dan kita semua ya, yang malam hari ini boleh bersama-sama memuliakan nama Tuhan, tentunya kita tidak menjadi anak-anak Tuhan yang pesimis. Kita tidak menjadi anak-anak Tuhan yang apatis ya, yang tidak punya harapan, yang tidak punya satu tujuan, yang tidak punya sasaran ya, target yang harus kita raih. Apapun kondisi yang terjadi, kekasih Tuhan, kita harus tetap punya satu harapan, kita harus tetap punya satu tujuan, kita harus punya sasaran, kita harus punya kerinduan, impian yang bisa kita raih dan kita capai. Meskipun itu tidak semudah kita katakan, kekasih Tuhan. Iya. Mungkin sampai di pertengahan tahun ini, resolusi hidup kita ya, harapan yang kita rindukan belum menjadi kenyataan. Bahkan kita bisa berkata bukan tambah naik gitu kan, bukan tambah meningkat, tetapi tambah merosot, mungkin seperti itu. Tetapi malam hari ini, kekasih Tuhan, percayalah, belum terlambat. Masih ada 6 bulan kita akan mengakhiri tahun 2021. Yakinlah, kalau dalam setengah tahun ini, dalam 6 bulan ini, harapan kita, impian kita, apalagi ya, target kita belum terpenuhi, belum tercapai, apa yang kita rindukan belum menjadi kenyataan, jangan khawatir, jangan menyerah, jangan pesimis, jangan putus asa. Masih ada kesempatan. Untuk itu malam hari ini, kekasih Tuhan, kita mau melihat kebenaran firman Tuhan. Kita juga mau mengoreksi diri. Apakah resolusi kehidupan kita ini sudah sesuai kehendak Tuhan atau belum? Tindakan untuk kita mencapai harapan, impian, tujuan, apalagi sasaran, target yang ingin kita raih. Sudahkah tindakan kita sesuai dengan kehendak Tuhan atau belum? Malam hari ini, ketika harapan itu belum menjadi kenyataan, impian itu belum menjadi kenyataan, kekasih Tuhan, target itu belum tercapai, mari kita mau sama-sama memperhatikan. Mungkin ada sesuatu yang kita lakukan
untuk meraih yang namanya impian itu, harapan itu, tujuan itu belum sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mungkin resolusi hidup yang kita buat, yang kita ingin raih atau capai itu, kekasih Tuhan, tidak sesuai dengan apa yang dikehendaknya Tuhan, sehingga sampai kita ada di pertengahan tahun itu belum tercapai. Tapi malam hari ini, kekasih Tuhan, kita mau sama-sama belajar. Kita mau sama-sama juga mengoreksi diri, ya. Kita mau lebih lagi memahami dan mengerti apa sih yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupku. Apa sih sesungguhnya resolusi hidup yang sesuai dengan kehendaknya Tuhan, yang Tuhan Yesus inginkan dalam hidupku, sehingga harapanku bisa terrealisasi, ya. Impianku bisa menjadi kenyataan, targetku bisa tercapai, apalagi tujuanku, ya, bisa sampai. Bukan separuh jalan, tapi sepenuhnya, ya. Kita boleh meraihnya, kita boleh mendapatkannya, saudaraku. Apa yang kita rindukan, itu benar-benar Tuhan boleh menyatakannya. Kita yakini, meskipun tahun 2021 tidak mudah kita lewati, tapi percayalah, kekasih Tuhan, kalau kita memiliki resolusi hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan, kita yakin kita akan mengakhiri tahun ini dan kita bisa capai apa yang ingin kita raih. Kita akan bisa dapatkan apa yang kita rindukan. Kita akan bisa memperoleh, ya, bahkan melihat bagaimana impian kita betul-betul menjadi kenyataan. Harapan kita menjadi nyata, kekasih Tuhan, ya. Malam hari ini, kekasih Tuhan, kita akan bersama-sama belajar di dalam kehidupan satu pribadi, di mana pribadi ini ketika memiliki resolusi hidup yang sesuai dengan kehendaknya Tuhan, maka pribadi ini, kekasih Tuhan, hidupnya semakin diubahkan, hidupnya semakin meningkat, hidupnya semakin luar biasa. Ya, dan biarlah ini menjadi teladan di dalam kehidupan kita, kekasih Tuhan, sehingga masih 6 bulan lagi yang akan kita lalui di tahun 2021 ini, kita meyakini dengan penuh iman bahwa harapan kita akan menjadi kenyataan. Amin. Yang kita rindukan menjadi kenyataan. Target yang ingin kita capai, sungguh-sungguh kita akan mencapainya di tahun ini. Mari kita akan sama-sama melihat siapakah pribadi yang kita teladani dan apa yang dia lakukan, sehingga akhirnya hidupnya boleh mencapai satu harapan, ya, sasaran kehidupan yang luar biasa yang akhirnya dia miliki. Kita akan sama-sama baca, kekasih Tuhan, di dalam Filipi pasal yang ketiga. Tidak lain pribadi ini adalah Rasul Paulus, kekasih Tuhan, ya. Kita akan sama-sama lihat di sini Filipi pasal yang ketiga, 2 ayat yang akan kita baca malam hari ini, kekasih Tuhan. Filipi 3 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Ya, saya akan bacakan buat kekasih Tuhan malam hari ini. Beginilah firman Tuhan di dalam Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Ya, garis bawahi, kekasih Tuhan, tetapi ini yang kulakukan. Apa yang dilakukan Rasul Paulus? Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Inilah yang dilakukan oleh Rasul Paulus yang malam hari ini kita mau teladani, kekasih Tuhan. Resolusi hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga pada akhirnya Rasul Paulus mencapainya. Bahkan sampai akhir hidupnya, firman Tuhan mencatat, aku sudah mencapai garis finish. Mahkota kehidupan itu sudah tersedia bagiku. Wow, luar biasa. Rasul Paulus tidak hanya berhasil di bumi, tetapi Rasul Paulus pun meraih impiannya, harapannya untuk masuk di dalam kekekalan, yaitu kerajaan surga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah yang harus menjadi tujuan hidup kita. Bukan hanya kita merindukan untuk sukses di bumi ini, bukan hanya impian atau harapan di bumi ini yang harus kita raih.
di dunia, tetapi terlebih untuk hidup yang akan datang. Itu yang terutama, kekasih Tuhan. Dan malam hari ini kalau kita melakukan apa yang Rasul Paulus lakukan, yang telah diteladankan dalam hidup kita, maka percayalah, kesuksesan, keberhasilan ya yang Tuhan berikan buat kita bukan hanya untuk di bumi, tetapi terlebih untuk hidup yang akan datang. Kekasih Tuhan, kita tidak tahu kapan kita akan kembali ke rumah Bapa, kapan kita akan dipanggil oleh Tuhan meninggalkan dunia ini, kita tidak tahu. Kalau kita lihat kondisi sekarang ini, kekasih Tuhan, iya, begitu banyak, bahkan apa ya, tidak disangka-sangka, ya gitu ya, bahasa yang paling gampang, saudara. Begitu banyak orang tiba-tiba sudah meninggalkan dunia ini. Apalagi di masa pandemi ini, tanpa saya jelaskan, tanpa saya beritahukan, kekasih Tuhan pasti tahu. Kita sudah bisa melihat di media sosial, bahkan di berita-berita di televisi, kematian demi kematian. Wah, bisa dikatakan begitu menakutkan. Bahkan semuanya selalu berkata mendadak, mendadak, mendadak. Beberapa hari, saudaraku, itu juga terjadi di Nganjuk. 2 hari sakit, saudara, lalu sudah kembali, dalam arti meninggal dunia. Bahkan ada yang cuma 1 hari, kekasih Tuhan. Padahal sudah masih sehat, kelihatan sehat ya, masih melakukan pekerjaan dan sebagainya, tetapi tiba-tiba malamnya ya paginya tidak ada lagi bersama keluarga. Saudara bisa melihat. Untuk itulah saya selalu tekankan kepada jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan dimanapun berada. Demikian juga dalam kehidupan saya secara pribadi, keluarga. Kita harus terus membawa hidup bagaimana untuk selalu berpusat juga kepada kekekalan. Bukan hanya hal-hal yang duniawi, yang sementara saja. Nah, malam hari ini kita akan lihat apakah resolusi hidup yang dimiliki oleh Rasul Paulus yang sesuai kehendak Tuhan dan tindakannya itu, kekasih Tuhan. Ya, karena resolusi hidupnya ya, harapannya, impiannya, targetnya itu sesuai kehendak Tuhan. Akhirnya tindakannya pun juga selaras dengan firman Tuhan, kekasih Tuhan. Kalau kita punya harapan, kita punya kerinduan, kita punya keinginan, kita punya impian gitu ya, kita punya sasaran atau target yang akan kita capai, tentunya ada tindakan juga, ada action yang harus kita lakukan. Ya, kalau hanya kerinduan saja, cuma hanya rindu, tetapi nggak ada tindakan, kekasih Tuhan, ya kerinduan itu berhenti pada kerinduan. Kita punya cita-cita, ya, kita punya impian, kita punya harapan, tetapi kita diam saja. Ya sudah, kamu punya harapan, punya. Terus kamu lakukan apa? Ya sudah, ngapain mesti aku lakukan? Kan itu Tuhan sudah tahu hatiku. Aku sudah punya harapan, aku punya impian, aku punya kerinduan, Tuhan sudah tahu. Gak perlulah aku bertindak, aku lakukan sesuatu, kan Tuhan tahu. Oh, tidak seperti itu, saudaraku. Tuhan juga menginginkan tindakan kita. Tuhan inginkan kita pun juga melakukan sesuatu. Rasul Paulus, dia punya satu harapan, dia punya target, dia punya tujuan dalam hidupnya, dia punya satu kerinduan, dia punya juga impian. Tetapi Rasul Paulus bukan berpangku tangan, ya. Rasul Paulus bukan santai, bukan pesimis, bukan apatis, tetapi dia bergerak juga. Dia lakukan sesuatu yang sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Demikian juga dengan kita, kekasih Tuhan. Memang Tuhan Yesus bisa lihat hati kita, tetapi ingat, ya, ketika hati kita ini sesuai dengan kebenaran firman, tindakan kita pasti juga sesuai firman Tuhan. Nah, malam hari ini kita akan lihat yang pertama apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Ya, resolusi di dalam hidupnya, demikian juga tindakan dalam hidupnya yang membuat dia akhirnya mencapai, saudaraku, harapan itu ya, tuntutan, target, tujuan, sasaran yang dia rindukan. Bahkan keberhasilannya bukan hanya di bumi, tetapi dia pun sampai kepada kekekalan, yaitu dalam kerajaan surga, terima mahkota. Itu luar biasa. Biarlah itu juga yang menjadi kerinduan kita, kekasih Tuhan. Yang pertama adalah Rasul Paulus berpusat pada Kristus, bukan berpusat pada
diri sendiri. Ya, yang harus kita lakukan saudaraku, resolusi hidup yang sesuai kehendak Tuhan, dan tindakan yang harus kita lakukan adalah kita harus menjadi pribadi yang berpusat pada Kristus dan bukan berpusat pada diri sendiri. Kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang teosentris, bukan egosentris. Selama kita menjadi pribadi yang berpusat pada diri sendiri, ya, gue dan gue, ya, itu kalau orang Jakarta bilang ya kekasih Tuhan ya, pokoknya aku dan aku, maka tujuan kita tidak akan sampai. Harapan kita tidak akan menjadi kenyataan kekasih Tuhan, tidak akan terrealisasi karena itu tidak sesuai kehendak Tuhan. Jadi yang pertama, mari lakukan seperti Rasul Paulus. Kalau kita melihat tadi ayat 14 bagian terakhir, Rasul Paulus mengarahkan diri, dikatakan yaitu pada panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Dia hanya membawa hidup yang berpusat pada Kristus, tidak berpusat pada diri sendiri. Karena kalau saya dan kekasih Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki harapan, kerinduan, impian tadi, gitu kan ya, tujuan itu hanya berpusat pada diri sendiri, maka ketika keberhasilan itu terjadi, kenyataan itu terjadi, kekasih Tuhan, akan membuat kita sombong, akan membuat kita memegahkan diri. Tetapi pribadi yang berpusat pada Kristus, ketika harapannya menjadi kenyataan, tujuannya tercapai, dia meraih sesuatu yang dia rindukan, maka dia akan tetap memberi kemuliaan itu hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Kekasih Tuhan itu yang harus ada dalam hidup kita. Itu yang dilakukan Rasul Paulus di dalam segala hal yang dia kerjakan, yang dia lakukan, yang Rasul Paulus perbuat, selalu berpusat kepada Yesus Kristus Tuhan. Makanya Rasul Paulus di dalam suratannya juga mengajarkan kepada kita, apapun yang kamu perbuat, gitu ya, perbuatlah itu dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudaraku, di dalam Kolose 3 ayat 23 ayat itu berkata demikian. Rasul Paulus mengajarkan dalam hidup kita juga memberi teladan untuk berpusat pada Kristus, bukan berpusat pada diri sendiri. Untuk memiliki kehidupan yang teosentris, bukan egosentris. Karena disitulah resolusi hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Disitulah ya resolusi hidup kita, harapan kita, target kita pasti akan kita capai. Kenapa? Karena tujuannya adalah hanya untuk kemuliaan Yesus Kristus Tuhan, bukan untuk kebanggaan atau kesombongan diri sendiri. Itulah kekasih Tuhan, mari kita sejenak melihat hidup kita. Sudahkah apa yang kita rindukan itu? Bahwa kita berpusat pada Kristus, bahwa kita rindukan untuk kemuliaan Tuhan, atau jangan-jangan yang kita inginkan itu berpusat pada diri sendiri, hanya mau untuk kesombongan, kepuasan kita sendiri. Disitulah kenapa resolusi hidup kita, harapan kita, impian kita belum atau tidak menjadi kenyataan. Malam hari ini yang pertama, tanamkan dalam diri kita, aku harus menjadi anak Tuhan yang berpusat pada Kristus, bukan berpusat pada diri sendiri, tidak berpusat pada manusia. Segala sesuatu yang aku kerjakan, yang aku lakukan, berpusat pada Kristus. Aku berbuat dengan segenap hatiku untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Mengapa demikian, saudaraku? Kalau kita melakukan untuk manusia, kita bisa kecewa. Tetapi ketika kita lakukan segala sesuatu untuk Tuhan, karena Tuhan kita tidak pernah mengecewakan kita, maka kita pun tidak akan pernah menjadi orang yang kecewa. Untuk itu mari kekasih Tuhan, tanamkan dalam hidup kita. Resolusi hidup yang harus ada pada kita adalah kita harus punya hidup yang berpusat kepada Kristus, bukan berpusat pada diri sendiri. Tindakan kita juga demikian. Kita lakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan, berpusat pada Kristus, bukan untuk kebanggaan, kesombongan atau kemegahan diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kekasih Tuhan, apakah yang dilakukan oleh Rasul Paulus? Ya, resolusi hidupnya sehingga menjadi satu kenyataan terrealisasi di dalam dirinya, ya.
bahkan sampai akhir hidupnya, saudaraku. Bukannya sukses di bumi, tapi juga sukses di dalam hidup yang akan datang. Yang kedua tidak lain adalah Rasul Paulus melupakan apa yang di belakangnya. Jadi yang kedua, selain kita berpusat pada Kristus dan tidak berpusat pada diri sendiri, memiliki sifat yang teosentris, bukan egosentris. Yang kedua adalah melupakan apa yang di belakang kita, kekasih Tuhan. Ya, kita akan lihat di dalam ayat tadi, ayat 13 ya, dikatakan ketika Rasul Paulus berkata, tetapi ini yang kulakukan. Nah ini, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Yang kedua itulah yang harus kita lakukan. Kita harus melupakan apa yang di belakang kita. Apa itu yang di belakang kita, saudaraku? Ya, segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita tahu latar belakang Rasul Paulus, ya, kehidupannya kita tahu, kekasih Tuhan. Tetapi Rasul Paulus melupakan itu semuanya, ya. Dia tidak melakukan itu lagi, tetapi dia melakukan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan, lakukan sesuatu yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Demikian juga dengan kita. Hal-hal di belakang kita yang menghalangi harapan itu menjadi kenyataan, impian menjadi kenyataan, target itu tidak tercapai, segala sesuatu yang di belakang kita yang kita lakukan yang tidak sesuai firman Tuhan, tinggalkan itu, lupakan itu. Termasuk di dalamnya kepahitan, kekecewaan, sakit hati, semua sampah itu, saudaraku. Iya, jangan lagi ada dalam hidup kita. Apalagi di masa-masa sekarang, bukan lagi saatnya kita simpan sampah-sampah yang tidak sesuai firman Tuhan. Itu harus kita buang, harus kita lupakan, harus kita tinggalkan. Ini sudah saatnya kita sebagai anak-anak Tuhan terus berjuang, berusaha hidup sesuai firman Tuhan. Karena memang itu yang harus kita lakukan, saudaraku. Rasul Paulus melakukan itu semuanya, ya, kegagalan-kegagalan di masa yang lalu. Biarlah itu tidak terus kita tengok, kita ingat, sehingga akhirnya membuat kita pesimis, membuat kita tidak lagi bergairah untuk mencapai tujuan, mencapai resolusi hidup kita itu. Kenapa? Karena bisa jadi ketika kita, aduh aku gagal, sudah gagal berapa kali, gitu kan? Akhirnya apa? Apa aku bisa berhasil? Nah, ketika kita terus melihat, menoleh ke belakang sesuatu yang menghalangi kita untuk mencapai resolusi hidup, maka kita pun, kekasih Tuhan, tidak akan mencapainya. Ya, harapan kita hanya tinggal harapan, tidak akan bisa jadi kenyataan. Kenapa? Karena kita selalu menoleh ke belakang. Untuk itu, kekasih Tuhan, mari biarlah kita lakukan yang kedua yang dilakukan Rasul Paulus ini juga kita lakukan. Aku melupakan apa yang di belakangku. Yesaya pasal 43 ya, di situ juga dikatakan, kekasih Tuhan, ayat 18 ya, saya bacakan buat kekasih Tuhan. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Apa maksudnya? Biarlah segala sesuatu di masa lalu yang tidak membuat kita, saudaraku, mencapai harapan, mencapai impian, mencapai tujuan hidup, ya, itu tidak lagi kita ingat. Tetapi kita melupakan itu. Segala kehidupan, segala sesuatu yang tidak sesuai kebenaran firman Tuhan, itu tidak kita ingat lagi. Tetapi kita terus, ya, membawa kehidupan kita, kekasih Tuhan, untuk melangkah ke depan. Ya, kita terus merindukan, terus punya optimis lah, seperti itu ya, untuk mencapai harapan itu, mencapai resolusi hidup kita, ya. Satu hal yang ingin kita capai di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus sehingga dia boleh memiliki resolusi hidup yang sesuai kehendak Tuhan, dan tindakannya pun sesuai dengan kebenaran Tuhan, dan pada akhirnya dia mencapai dan meraihnya. Yang ketiga tidak lain, kekasih Tuhan, kita lihat kembali di ayat 13 tadi selanjutnya. Selain Rasul Paulus, dia melupakan apa yang di belakangnya. Ayat selanjutnya berkata, dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Yang ketiga, untuk mencapai resolusi hidup kita, khususnya apapun yang Bapak Ibu Saudara, kita semuanya harapkan, ya, terjadi dalam hidup kita, baik di tahun ini maupun juga di hidup yang akan datang, kekasih Tuhan. Yang ketiga tidak lain adalah mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan kita.
Rasul Paulus berkata, ya, selain dia melupakan apa yang di belakangnya, dia mengarahkan diri kepada apa yang di hadapannya. Demikian juga dengan kita. Mari arahkan pandangan kita ke depan, kekasih Tuhan. Dalam arti lain apa? Kita harus fokus. Fokus kepada satu pribadi, Yesus Kristus Tuhan, yang bisa menyatakan segala impian, kerinduan, dan harapan kita. Yang kedua, fokus kepada apa? Fokus kepada tujuan kita. Apa yang ingin kita raih, apa yang ingin kita dapatkan, kita mesti fokus. Kalau kita gagal fokus, kekasih Tuhan, tidak mungkin kita akan bisa capai harapan itu. Untuk itu kita lihat firman Tuhan ini, bagaimana kita harus mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan kita. Jadi jangan ada apapun dan siapapun yang mempengaruhi kita, ya, yang akhirnya membuat kita nggak fokus, gitu loh. Nggak fokus kepada Yesus Tuhan kita, nggak fokus kepada tujuan hidup kita, impian dan kerinduan kita. Kalau sudah nggak fokus, ya buyar, kekasih Tuhan. Kan namanya fokus apa? Buyar, itu bahasa, ya, bahasa ngeterenya gitu ya. Bahasa gampangnya apa ya? Buyar. Tetapi kalau fokus, ya, maka di situ saya terlalu yakin, sekalipun mungkin dengan berjerih payah, mungkin dengan mencucurkan air mata, kekasih Tuhan, kita pasti akan capai harapan kita. Kita pasti akan capai target kita. Kita pasti akan raih sesuatu yang kita impikan dan kita rindukan. Terus fokus kepada Yesus Tuhan. Apalagi di masa sekarang ini, kalau kita nggak waspada, kita pasti gagal fokus. Fokus kita bukan lagi kepada Yesus Kristus Tuhan. Fokus kita bukan lagi kepada iman, kebenaran, ya, yang sudah kita dapatkan. Fokus kita bukan lagi kepada firman Tuhan, kepada janji Tuhan, tapi fokus kita kepada dunia dan segala gejolak yang terjadi. Untuk itu mari kekasih Tuhan, biarlah kita mau belajar untuk tetap membawa hidup fokus kepada Yesus Tuhan, fokus kepada apa yang menjadi tujuan hidup kita. Maka percayalah, harapan kita pasti menjadi kenyataan. Di dalam Ibrani pasal 12, ya, di situ dikatakan ayat yang kedua, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Nah, kita melihat di sini kembali firman Tuhan mengajarkan kepada kita, mari kita lakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus Kristus Tuhan. Maka disitulah resolusi hidup kita akan capai dan kita akan memperolehnya. Yang terakhir, yang keempat, kekasih Tuhan, apa yang harus kita lakukan, dan hal itu juga dilakukan oleh Rasul Paulus, sehingga akhirnya resolusi hidupnya, harapannya, targetnya, apa yang Rasul Paulus rindukan menjadi kenyataan dalam hidupnya. Yang terakhir adalah ayat 14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Yang keempat adalah berlari pada tujuan. Kalau kita mendengar kata berlari, ya, berlari dengan berjalan itu beda nggak, saudara? Beda. Kalau berjalan itu, ya, itu masih bisa dikatakan santai, ya, energinya tidak terlalu besar yang dikeluarkan. Tetapi kalau berlari, maka energinya itu lebih besar daripada berjalan. Nah, disitulah, di sini yang harus kita lakukan supaya resolusi hidup kita sesuai kehendak Tuhan dan kita memperolehnya, maka berlarilah kepada tujuan. Hari-hari ini bukan lagi saatnya santai, sekalipun seolah-olah kondisi yang ada membuat kita tidak bisa bergerak dan tidak bisa lakukan sesuatu. Tetapi kekasih Tuhan, kita tetap bisa melakukannya. Berlari, waktunya berlari mencapai tujuan, kekasih Tuhan. Ya, jadi di dalam hal ini kekasih Tuhan, mari kita sama-sama belajar. Di dalam apa yang harus kita lakukan, mau berlari gimana? Wong kondisinya seolah-olah kayak terkurung gini kok, disuruh berlari bagaimana? Bisa. Contohnya, kalau di bulan-bulan yang lalu kita berdoa, ya, hanya mungkin 10 menit atau mungkin 15 menit, kita tambahkan jam doa kita
menjadi 30 menit. Bahkan menjadi 1 jam. Yang sudah berdoa 1 jam, bertambah lagi. Ya, mungkin nambahnya nggak 1 jam, nggak apa-apa. Mungkin bertambah 5 menit, bertambah 10 menit. Nah itu, doanya makin getol, kekasih Tuhan. Itu namanya berlari. Itu namanya mencapai tujuan, bukan santai. Doanya semakin bertambah, doanya semakin kuat. Itu termasuk berlari, kekasih Tuhan. Apalagi? Ya, di dalam kita membaca firman mungkin sehari biasanya 1 pasal. Sekarang mulai berlari, bertambah lagi membaca firman-Nya. Ya, mau berapa pasal, kekasih Tuhan? Apalagi dalam melayani Tuhan. Mungkin melayani Tuhan tidak sebebas dulu, tetapi kita masih bisa melayani, ya, melalui media-media yang kita bisa pakai. Yang biasanya WA hanya untuk hal-hal yang tidak penting, kita bisa di situ menjadi berkat. Kita bisa di situ, ya. Bagaimana ketika ada anak-anak Tuhan, mungkin rekan kita, teman kita, siapapun, bisa juga konseling lewat WA, kita layani. Tetap bisa, kekasih Tuhan. Ya, kita tetap bisa bergerak. Kita tetap bisa berlari, melakukan sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Apalagi sebagai anak-anak yang masih studi. Ya, sekarang memang online, daring, ya, bukan daring, ya, kekasih Tuhan, ya. Mungkin lebih santai, aduh, alam ada di rumah saja. Oh, enggak. Mungkin di bulan-bulan yang lalu belajarnya cuma 1 jam, ya, main HP-nya lebih banyak. Nah, berlari, belajar, tetap belajar, tambah jam belajar. Dan masih banyak hal lagi, kekasih Tuhan. Banyak hal sesungguhnya yang bisa kita kerjakan, sekalipun di masa pandemi sepertinya terkurung, tetapi tetap bisa. Roh Kudus akan pimpin kita apa yang harus kita lakukan. Nah, itulah kekasih Tuhan, ya, yang harus kita miliki dalam hidup kita. Resolusi hidup yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, yaitu apa? Berpusat pada Kristus dan bukan pada diri sendiri. Lakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Yang kedua, mari lupakan yang di belakang. Lupakan segala sesuatu yang menghalangi kita untuk makin maju meraih tujuan. Lupakan itu, terus bergerak maju. Yang ketiga, terus mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan kita. Fokus kepada Yesus Tuhan yang bisa menyatakan segala impian kita. Demikian juga fokus pada tujuan kita, maka di situ kita akan meraihnya. Dan yang terakhir, berlari pada tujuan. Jangan santai, ya, jangan leha-leha, ya, tetapi mari berlari. Lakukan sesuatu lebih banyak dari masa yang lalu. Tidak dikuasai dengan kondisi sekarang ini, kekasih Tuhan. Ya, masih bisa, baik yang bekerja pun bisa melakukannya. Ya, pasti Roh Kudus akan beri hikmat apa yang harus dikerjakan. Meskipun seolah-olah terhimpit gitu, ya, saudaraku, tetapi tetap bisa. Nyatanya bagaimana saya juga melihat anak-anak Tuhan, bagaimana tetap bergerak, tetap berkarya, ya, tetap mencapai tujuan, bisa berlari, kekasih Tuhan, ya, melakukan sesuatu yang menghasilkan juga di dalam kehidupannya. Nah, ini percayalah, kekasih Tuhan, ketika kita memiliki resolusi hidup yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan tindakan kita juga sesuai firman, maka yakinlah resolusi hidup kita pasti tercapai. Haleluya. Mari satukan hati kita berdoa. Bapa, terima kasih. Biarlah Roh Kudus Engkau terus membawa kami, Tuhan, untuk kami memiliki kehidupan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Resolusi hidup yang sesuai kehendak Tuhan. Demikian juga tindakan Tuhan yang kami lakukan sesuai dengan firman-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga sungguh apa yang diharapkan kami, kerinduan kami, Tuhan, target setiap kami, Roh Kudus, dan apapun yang kami impikan, Tuhan, Engkau boleh menyatakannya karena perkenanan Tuhan itu, karena apa yang kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih, memberkati seluruh anak-anak Tuhan dimanapun berada. Tuhan, biarlah Engkau terus mengcover, Engkau terus melindungi, Engkau terus menutup bungkus dalam kuasa darah Kristus, sehingga penyertaan perlindungan Tuhan sempurna dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Dan malam hari ini Bapa, Ammu percaya bahwa kuasa kasih anugerah kemurahan-Mu sudah terjadi dalam setiap hidup anak-anak-Mu dimanapun berada. Dan di dalam nama Yesus Kristus, resolusi hidup, harapan, impian, target, tujuan, sasaran yang akan diraih oleh anak-anak-Mu, semuanya boleh terrealisasi, semuanya boleh tercapai, karena Engkau Tuhan yang melakukannya, dan karena kami senantiasa boleh melakukan apa yang sesuai kehendak-Mu. Kami yakin ketika kami lakukan bagian kami, maka Engkau Tuhan pasti lakukan bagian-Mu. Terima kasih Bapa.
kami mengucap syukur padamu dan kami percaya malam hari ini anugerah dan kasih karunia Tuhan semakin dilimpahkan atas kami semua hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa, dan kami percaya kuasa Tuhan sudah dinyatakan atas kami semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudaraku. Tetap semangat, tetap sehat, dan tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Kau kuatkan aku bertahan, kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaanmu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaanmu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan-Mu. Kau telah pimpin kami untuk dapat menyelesaikan ibadah doa malam kami di malam hari ini. Kami percaya Tuhan, kami telah mendengar firman-Mu dan kami telah dikuatkan oleh firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu Tuhan menjadi berkat bagi kami, menjadi terang bagi jalan-jalan kami. Bukan hanya sebagai pendengar, tapi kami juga menjadi pelaku kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau juga terus memberkati Tuhan, hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu dalam kehidupannya, di dalam keluarganya, dalam setiap pelayanannya. Kau buat hamba-Mu berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau juga terus memberkati setiap jemaat-Mu dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan, Kau terus memberkati Tuhan setiap usaha kami, keluarga kami, pekerjaan kami, bisnis kami, pendidikan kami, pelayanan kami. Apapun yang kami lakukan berhasil karena Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami juga percaya Tuhan, Kau terus memberkati Tuhan, Bapak Presiden kami Tuhan, yang memimpin negara ini bersama seluruh staf jajaran. Kau berikan kekuatan yang baru senantiasa untuk dapat Tuhan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi hari ini di negara kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau akan segera menyelesaikan Tuhan corona yang ada di negara kami. Dan kami yakini itu, dan kami percaya Tuhan, Kau akan memimpin kami semua. Terima kasih Tuhan, layakkan hamba-Mu untuk minta berkat bagi jemaat-Mu tempat ini. Kida ramaya ramata sikap para rabaya rama sikat arabaya rama syada rabaya rama. Saudara kasih, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam Anak Tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kau tidak menjadi ekor tapi kepala, kau tidak turun tapi naik. Asalkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Siapapun yang percaya atas pernyataan ini, mari kita bersama-sama berkata, amin.